Selamat sore pemirsa, Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini terus meningkatkan upaya untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah untuk meningkatkan pembangunan yang ada di daerah. Karena saat ini di usia ke-9 tahun Provinsi Kalimantan Utara memiliki begitu banyak tantangan, begitu banyak peluang yang kemudian harus diambil. Terlebih Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki daerah perbatasan. Menjadi pertanyaan adalah siapa saja yang kemudian terlibat dalam pembangunan? Apakah pemerintah saja mampu kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah yang begitu banyak? Atau kemudian masyarakat, peran partisipasi masyarakat juga harus meningkat. Di dalam masyarakat ada kalangan yang sangat berpotensi untuk mensukseskan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, yakni pemuda. Bagaimana peran pemuda perbatasan kemudian berkontribusi besar terhadap pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk menjawab mengenai hal inilah dalam Kaltara Bicara TVRI Kalimantan Utara, kita akan menjawab bersama dengan narasumber yang telah kami hadirkan, yakni Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Bang Komarudin. Selamat sore Bang. Selamat sore Mas Mada. Gimana kabarnya Bang Komarudin? Alhamdulillah. Terima kasih Bang Komarudin sudah menyeberang dari Tarakan menuju ke Tanjung Selor untuk perbincangan Kaltara Bicara hari ini. Ada satu isu yang cukup menarik kalau kita bicara mengenai pemuda. Sejak awal perjuangan pemuda memiliki peran yang begitu penting. Sampai saat ini kalau untuk di Kaltara, kalau kita bicara mengenai pembangunan Kaltara bagaimana Bang? Baik, kalau kita lihat dari sebuah historis bahwa perjuangan suatu bangsa itu di bangsa manapun yang ada di penjuru dunia ini tidak lepas daripada peran pemuda di dalamnya. Kita lihat sejarah 1908 dengan berdirinya Budi Utomo, waktu itu perjuangan untuk melawan penjajah, tapi dalam segolongan atau sekumpulan orang-orang tertentu saja. Yeah. Nah kemudian di 1928, nah mereka pemuda seluruh Indonesia membuat konsensus untuk perlawanan terhadap Belanda, terhadap penjajahan yang waktu itu merajalela dan menjadikan masyarakat kita sengsara. Maka lahirlah isi daripada Sumpah Pemuda itu. Maka hasil daripada konsensus dan perlawanan pemuda waktu itu untuk memperjuangkan negara kita, maka 1945 itulah hasil daripada jerih payah perjuangan daripada para pemuda, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai hari ini. Karena kalau kita melihat wajah suatu bangsa, maka kita akan melihat wajah pemuda hari ini seperti apa. Karena mereka nanti yang akan menunjukkan bahwa karakter bangsa, termasuk wajah bangsa ke depan, itu tergantung daripada peran pemuda. Oleh karena itu, ini sangat penting yang harus kita siapkan untuk menuju hari esok dan masa depan untuk pembangunan bangsa yang lebih baik. Ya, tapi kalau kita bicara tadi Babang mengatakan bahwa wajah bangsa, wajah satu kemajuan satu daerah itu terletak pada wajah pemudanya. Bagaimana saat ini kondisi wajah pemuda Kaltara, Bang? Nah, saat ini pemuda Kaltara lagi mempersiapkan bagaimana untuk menuju mempersiapkan diri, terutama dari segi sumber daya manusianya. Karena potensi kita wilayah di Kaltara ini cukup sangat kaya sekali. Kita ada batu bara, ada emas, ya kan, perkebunan kita cukup besar, ada kelapa sawit, ya kan, ada minyak dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu adanya peran penting daripada pemuda Kaltara untuk mempersiapkan bahwa SDM-nya untuk lebih unggul dan lebih baik lagi untuk ke depan. Jangan sampai nanti sesuatu kekayaan yang potensi yang ada di Kaltara ini jangan sampai dinikmati oleh orang lain. Apalagi ada mega proyek ke depan yang masuk dalam program strategis nasional, yaitu proyek KIPI dan PLTA. Nah, ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita siapkan hari ini. Dan ini bukan hanya pemuda saja yang mempersiapkan, tapi juga harus ada kinerja daripada pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusianya yang lebih baik. Buat apa pemerintah hari ini membangun suatu infrastruktur yang begitu besar dan megah? Tapi kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia yang lebih baik, tentu nanti sesuatu yang telah dibangun itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karena itu peran penting daripada untuk mempersiapkan sumber daya manusia ini sangat perlu menjadi dominasi pemerintah hari ini dan semua elemen stakeholder yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Tapi kalau kita melihat Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda, tadi Abang mengatakan jangan sampai kemudian infrastrukturnya udah tinggi banget, udah besar dikejar, sementara kualitas SDM-nya juga tidak mampu mengcover begitu. Tapi pada kenyataannya kan pembangunan infrastruktur itu akan berbanding lurus juga dengan kualitas SDM. Banyak daerah-daerah yang nggak bisa terjangkau, yang itu berpengaruh kepada kualitas SDM-nya, Bang. Seperti apa perspektif dari Bang Komarudin? Nah, saya harapkan begini, ini sesuatu terobosan yang baik untuk pemerintah provinsi hari ini. Bagaimana salah satu mempersiapkan bahwa untuk meraih daripada SDM unggul ini tentunya kita bisa mengakses semua baik informasi yang ada di negeri kita itu sampai ke daerah-daerah kita. Nah, pemerintah hari ini sudah melakukan hal itu, yaitu membuat terobosan
bahwa daerah-daerah yang blank spot ini diusahakan supaya bisa mereka mudah mengakses informasi dan teknologi, karena ini sangat penting dan ini yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan membuka akses jalan dan lain sebagainya. Karena dengan adanya hal itu tentunya ini menjadi sesuatu yang akan menguntungkan terhadap masyarakat kita, terutama mengenai kesejahteraan masyarakat kita. Karena kalau sesuatu mudah ditempuh dengan transportasi yang mudah, nah tentunya ini juga akan menjadikan pertumbuhan perekonomian kita di Provinsi Kalimantan Utara juga cukup baik. Seperti itu. Bang Komarudin, dalam beberapa kali perbincangannya, kami juga sempat berbincang bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Dalam berbagai perbincangan, dari Gubernur maupun Wakil Gubernur selalu menekankan bahwa kami sedang mempersiapkan SDM. Ada satu hal yang cukup menarik ketika berbicara mengenai SDM. Data BPS sudah menunjukkan bahwa tahun ini ternyata IPM-nya Kaltara meningkat dibandingkan tahun 2020. Tapi ternyata di kondisi di lapangan, Gubernur dan Wakil Gubernur masih tetap mengatakan bahwa SDM kita harus tetap disiapkan. Kalau saya hubungkan dengan pemuda perbatasan, masih ada muncul konotasi pemuda perbatasan itu tidak mampu bersaing begitu, Bang. Karena tadi ketertinggalan akses infrastruktur, pembangunan yang juga masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Bagaimana ini, Bang? Kalau menurut saya apa yang dikatakan bahwasanya pemuda perbatasan tidak bisa bersaing dan sebagainya, itu menurut saya itu ada sesuatu hal yang tidak betul. Karena banyak juga daerah-daerah pemuda yang ada di perbatasan itu dia juga siap bersaing untuk terhadap sumber daya manusia di luar daripada daerah kita. Kenapa Gubernur mengatakan seperti itu berkaitan dengan tetap harus kita mempersiapkan SDM. Ini sebagai motivasi untuk kita semuanya. Ya bagaimana jangan sampai sesuatu ketertinggalan ataupun sesuatu yang sudah baik ini tetap harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Nah, kita melihat potensi hari ini yang kita lakukan dengan mega proyek ke depan seperti hanya kawasan industri pelabuhan internasional yang diwacanakan ke depan menjadi pelabuhan atau kawasan industri terbesar di dunia. Nah tentunya ini kita harus siap mempersiapkan SDM yang cukup handal, yang cukup unggul dan mempunyai kualitas yang baik. Karena kebutuhan nanti di daerah kawasan industri itu cukup banyak sekali untuk penyerapan tenaga kerja yang punya skill yang baik. Dan itu jadi peluang buat dan Kaltara, ini sangat ya, peluang sekali ya? Untuk pemuda yang ada di Kalimantan Utara. Oleh karena itu saya tekankan kepada pemuda di seluruh penjuru terutama di Kalimantan Utara ini, marilah kita siapkan sumber daya manusianya kita dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau sertifikasi berdasarkan profesi dan lain sebagainya untuk menunjang kawasan industri yang nanti akan dibangun di Kalimantan Utara ini. Biar kita juga bisa jangan sampai kita menjadi penonton di daerahnya kita sendiri. Ya, tapi sekarang kalau melihat pada kenyataannya, Abang kan menjadi ketua KNPI di Provinsi Kalimantan Utara, itu artinya Abang sudah membangun jejaring di kabupaten kota, Bang, ya. Melihat bagaimana kemudian potensi, kondisi pemuda yang ada di kabupaten kota, termasuk pemuda-pemuda yang berada di daerah perbatasan begitu. Apa sih tantangan terbesar saat ini pemuda, Bang, kalau kita berbicara mengenai kualitas, Bang? Nah, sekarang pemuda ini kecenderungan lebih kepada yang pertama adalah lebih kecenderungan dia terlalu berpikir egois, ya kan, karena begini, ya mungkin ini arus masifnya daripada hedonisme dan materialisme yang ada di pemuda hari ini, itu menjadikan kecenderungan mereka lebih berpikir untuk pribadinya. Mereka tidak berpikir untuk lebih kreatif dan lain sebagainya, karena kebiasaan ini tentunya menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian yang kedua, bahwa kecenderungan juga pemuda hari ini dengan adanya rasa hormat gitu, rasa hormat terhadap baik pada orang tua, pemimpin, ya kan, guru dan lain sebagainya. Ya beda dengan mungkin zaman pemuda atau tantangan masa-masa yang sebelumnya, ya kan. Ini tidak berkaitan dengan perubahan maupun informasi yang masuk yang dia terima dan mudah sekali dia akses gitu. Yang ketiga, kecenderungan hari ini yang menjadi tantangan kita adalah pemuda banyak juga kita melihat bahwasanya mereka lebih menyakiti atau menyiksa diri sendiri dengan ya pergaulan bebas, ya kan, dengan mengkonsumsi narkoba, ya kan, dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadi tantangan untuk kita, apalagi di daerah perbatasan ini tidak menutup kemungkinan bahwa jalur peredaran narkoba yang sampai hari ini kita tahu juga ini menjadi tantangan untuk kita dan untuk kita semuanya lah, termasuk untuk pemerintah bagaimana mengantisipasi jangan sampai generasi muda kita ke depan, terutama di Provinsi Kalimantan Utara itu ya terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Ini harus selalu kita sosialisasikan kepada pemuda kita di Kalimantan Utara. Karena banyak potensi peluang besar di Kaltara ini yang tentunya ini menjadi tantangan buat kita, anak-anak muda hari ini yang akan menggali potensi yang ada, ya kan, seperti sumber daya alam dan lain sebagainya. Ini yang tidak ada dinikmati atau dipunyai oleh
mungkin negara-negara lain atau mungkin provinsi-provinsi lain, ya kan. Kita kaya sekali dengan sumber daya alam yang ada hari ini. Itu tantangan kita hari ini, bagaimana mempersiapkan SDM yang lebih baik, yang lebih unggul untuk supaya kita bisa mengelola daripada potensi daerah yang ada. Bang Komarudin, sebagai langkah real ya, saya ingin melihat sebenarnya kalau dengan berbagai tantangan yang ada tadi, ada egoisme, darah pemudanya itu masih membara dan itu juga memunculkan tadi begitu Bang ya. Lantas bagaimana kemudian, kan pemuda dengan semangatnya seperti itu perlu diberikan wadah, perlu diberikan kepercayaan begitu. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pemuda, kemudian pemuda bisa berkreasi dengan semangatnya mereka begitu. Saat ini bagaimana sinergi yang sudah berjalan Bang? Artinya juga pemerintah, sejauh mana kemudian pemerintah sudah memberikan wadah itu, memberikan kepercayaan itu kepada pemuda-pemuda perbatasan di Kalimantan Utara? Ya, saya kira memang ini harus perlu ditingkatkan oleh pemerintah, ya kan, karena hal yang perlu kita siapkan adalah bagaimana mempersiapkan regenerasi sebagai tongkat estafet kepemimpinan yang akan datang di daerah, ya kan. Ini sangat penting sekali. Tentunya ini juga butuh sesuatu yang menjadi prioritas daripada program pemerintah untuk menyiapkan tempat-tempat sebagai ajang kreativitas buat mereka, sehingga mereka juga tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang konstruktif terhadap dirinya dan termasuk untuk daerah mereka sendiri gitu. Tentunya seperti itu. Karena kalau tidak diberikan wadah atau tempat yang baik buat mereka, tentunya mereka akan berlari kepada tempat-tempat yang tidak baik sebagai pelariannya, ya kan. Bisa terjerumus ke dalam narkoba, ya kan. Mungkin termasuk pergaulan bebas dan lain sebagainya yang tidak mempunyai aspek manfaat buat dirinya untuk masa depannya. Ini yang terpenting. Nah, saya di beberapa pertemuan dengan beberapa kepala daerah, saya selalu tekankan supaya pemuda diberikan ruang yang baik, diberikan anggaran yang cukup, supaya mereka bisa berkreasi, mereka bisa berinovasi, mereka bisa untuk mempersiapkan dirinya sendiri, ya kan, ke depan mereka lebih berpotensi lagi, ya kan, menjadikan dirinya yang lebih baik. Karena nanti di tangan pundak-pundak mereka sendiri nih yang akan melanjutkan pembangunan di daerah itu sendiri. Gitu. Estafetnya Bang di sana betul, ya? Betul. Tapi sejauh mana kemudian pemuda itu sudah maksudnya sudah dilibatkan Bang? Sampai saat ini KNPI mencatat di kabupaten kota sejauh mana kemudian keterlibatan pemuda itu sudah berjalan di semua aspek. Nanti dijawab Bang ya, jangan dijawab sekarang. Kita akan jeda sejenak. Setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Kita masih membahas mengenai peran pemuda perbatasan untuk membangun Kalimantan Utara. Tetaplah bersama kami dalam Kaltara Bicara. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Yaudah. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang dijemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh.
bangkitlah di tengah pandemi ini. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Kita masih membahas mengenai tema kita, peran pemuda perbatasan untuk membangun Kaltara. Dan masih bersama dengan narasumber kita, yakni Ketua KNPI Kalimantan Utara bersama dengan Bang Komarudin. Bang Komarudin, tadi sempat terpotong Bang. Ya. Kalau kita bicara mengenai sejauh ini sudah seberapa banyak kemudian pemuda Kaltara, pemuda perbatasan di Kalimantan Utara kemudian terlibat entah itu di pemerintahan, legislatif, atau di bagian-bagian yang memang strategis dalam pembangunan di Kalimantan Utara, Pak? Baik, biasanya kalau di KNPI, ini adat istiadatnya, karena di KNPI ini ada 3 klaster ya. Yang pertama adalah klaster keagamaan atau keberagaman, yang kedua adalah klaster profesi, yang ketiga adalah klaster nasionalis. Nah, muaranya mereka biasanya kalau tidak ke politisi, ya kan mereka ke birokrasi, atau ke akademisi, itu kebanyakan. Tapi kecenderungan setelah era reformasi itu lebih cenderung ke politisi, karena mereka anggap sesuatu yang mungkin seksi lah gitu kan untuk ke depan sebagai perubahan daripada instrumen menyuarakan daripada aspirasi rakyat kepada pemerintah gitu. Dan termasuk itu terjadi di Kalimantan Utara? Ya, termasuk terjadi di Kalimantan Utara. Banyak sebenarnya kader-kader yang dilahirkan dari KNPI di Kalimantan Utara ini menjadi pemimpin-pemimpin daerah, ya kan. Seperti ada almarhum Bapak Dr. Yusuf SK, ya kan, ya dulu mantan wali kota Tarakan 2 periode, kemudian ada Pak Budiman Arifin, kepala daerah Kabupaten Bupati Bulungan, kemudian ada Pak Jansen, ya kan sekarang sebagai wakil gubernur, ada Pak Ibrahim Ali sekarang jadi Bupati Kabupaten Tanah Tidung, ada Pak Effendi Jufrianto sekarang jadi wakil wali kota Tarakan. Sebenarnya sumber daripada hasil kaderisasi sebagai laboratorium kader di KNP ini banyak membuahkan hasil, memang kecenderungan terjun di dunia politik, karena memang mereka disiapkan untuk sebagai tokoh maupun sebagai generasi yang akan disiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa gitu kan. Bukan hanya di sektor di politik saja, sebenarnya juga di birokrat maupun di akademisi, karena banyak juga tokoh-tokoh dari KNP ini menjadi rektor, menjadi dosen dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk kontribusi yang real, yang nyata yang dilahirkan oleh KNPI. Karena sebenarnya di KNPI ini ada 4 fungsi sebenarnya. Dari anggaran dasar anggaran rumah tangga itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai wadah perjuangan pemuda di dalam kehidupan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Kemudian adalah yang kedua sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi organisasi kepemudaan masyarakat, ya kan, dalam mencapai kesetaraan baik itu status, ya kan, taraf hidup, ya kan, derajat dan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perekat kemajemukan pemuda, ya kan, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam guna mempercepat tujuan nasional. Dan yang terakhir adalah sebagai laboratorium kader bangsa yang independensi dan mempunyai wawasan kebangsaan. Itu yang dipunyai. Lengkap banget sebenarnya Bang ya di KNPI itu. Sangat lengkap sekali. Artinya kalau kita hubungkan dengan pembangunan Kaltara, ya sudah kaderisasi itu akan sudah berjalan di sana. Apalagi ada laboratorium pembentukan di situ. Betul. Tapi kalau kemudian kita melakukan ini akhir tahun Bang. Ya, siap. Kita sudah memasuki di bulan Desember, tinggal beberapa hari kita sudah berganti ke tahun 2022 di tengah pandemi nih Bang ya. 2020 pandemi, banyak yang kemudian mengatakan oh IPM-nya Kaltara turun gara-gara pandemi nih. 2021 kemudian mengalami perbaikan. Kalau kita bisa melakukan lebih awal refleksi akhir tahun dari pemuda, dari Ketua KNPI Kaltara, bagaimana kemudian melihat perjalanan tahun 2021 ini Bang, khususnya di kalangan pemuda, kontribusi ke pembangunan di Kalimantan Utara? Yang pertama adalah karena selama 2 tahun 2020 masuk ke 2021 ini kita tersibukkan dengan pandemi secara internasional, secara global, secara mendunia, yaitu adanya COVID-19. Nah, memang ini yang banyak menyita perhatian untuk kita untuk mempersempit ruang gerak kita dalam melaksanakan kegiatan apapun, ya kan. Nah, termasuk juga peran pemuda di tahun 2021 ini gitu. Karena kami mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang pun juga dilarang, karena memang ada aturan pemerintah yang melarang untuk berkumpul orang banyak gitu kan. Nah, tugas kami adalah bagaimana membantu pemerintah untuk menangani COVID ini segera cepat selesai.
Ya waktu di awal COVID itu sempat kami membagikan kurang lebih hampir mau 10.000 masker. Kami bagikan ke masyarakat, kami turun ke jalanan, kita bagi semua ke pasar dan lain sebagainya. Hampir saya buat secara serentak di 5 kabupaten kota. Ya kan. Kemudian kami juga menekankan kepada anak-anak muda lewat KNPI supaya mensosialisasikan dan menyuarakan kepada masyarakat menerapkan 5M tadi. Ya kan sebagai program kesehatan yang disampaikan dari pemerintah pusat sampai ke masyarakat. Nah itu tentunya itu yang kami bantu pemerintah untuk mensosialisasikan terhadap apa yang menjadi program pemerintah hari ini, ya kan terhadap yang harus dilakukan kepada kami yang ada di daerah, terutama di dalam menangani pandemi COVID-19. Termasuk ini percepatan vaksinasi, ya kan kami juga menghimbau kepada semua masyarakat, baik dimanapun tempat kita berada tinggal, termasuk di masyarakat luas, di komunitas-komunitas kami, ya kan di komunitas stakeholder di KNPI, ada OKP dan lain sebagainya, kami sampaikan supaya disampaikan ke mereka semuanya, supaya mereka segera vaksin. Karena ini vaksin itu bukan sesuatu awalnya kan banyak juga yang vaksin itu anggapannya sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Tapi terakhir ya kan bahwa sesuatu vaksin ini sangat mempunyai aspek sangat manfaat bagi diri kita sendiri ya kan. Apalagi sudah dipersyaratkan semua harus vaksin ya. Semuanya harus vaksin ya kan. Kita mau ngurus apapun ya kan, mau kita berpergian dimanapun ya kan, semuanya harus sudah vaksin. Makanya alhamdulillah Kalimantan Utara termasuk baik dalam percepatan vaksinasinya. Tapi hari ini kami sampaikan terus ke masyarakat. Itu dilihat dari sisi penanganan COVID ya, maksudnya apa yang terjadi pandemi COVID-19 begitu. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi aspek pembangunan tadi gimana Bang? Kan 9 tahun ya, 9 tahun memang sudah banyak perubahan ya. Namun juga tantangannya semakin banyak juga jelas, begitu. Ya artinya sesuatu yang sudah dijadikan fondasi dari pemimpin sebelumnya yang baik harus kita pertahankan dan harus kita lanjutkan. Nah, sudah ada beberapa yang memang terlihat ya kan, seperti kayak gedung Pemprov hari ini dan lain sebagainya, termasuk jalan-jalan sudah cukup baik ya kan, termasuk menembus akses-akses jalan-jalan yang sampai ke daerah-daerah yang terisolir ataupun ke daerah pedalaman dan lain sebagainya. Ini sesuatu terobosan yang sudah baik dan ini harus segera ditingkatkan karena memang ke depan dengan berbagai macam program pemerintah yang harus dipersiapkan. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harus kita dorong, yang harus kita support, yang harus kita sama-sama masyarakat Kalimantan Utara supaya pembangunan yang ada di daerah kita ini bisa berjalan dengan baik tentunya, karena ini akan berdampak kepada nanti pertumbuhan perekonomian dan lain sebagainya di masyarakat Kalimantan Utara. Itu berbicara mengenai 2021 Bang. Berbicara ke depan di tahun 2020 ada yang mengatakan begini, kalau dulu sebelum masa pandemi COVID-19 banyak yang mengatakan kita bisa memprediksi. Tapi sekarang 2022 tahun-tahun berikutnya karena masih pandemi itu katanya unpredictable. Sulit untuk diprediksi dan langkahnya pun harus cepat begitu. Apa yang disiapkan oleh KNPI saat ini? Pemuda-pemuda yang ada di KNPI untuk tahun 2022 begitu, berbicara mengenai pembangunan? Ya, tentunya kita memberikan masukan ya terhadap pemerintah. Apa yang dibutuhkan pemerintah menjadi prioritas utama di dalam mempercepat pembangunan, itu yang tentunya akan kita berikan masukan kepada pemerintah tentunya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah di kabupaten kota. Karena dorongan ini saya kira sangat penting, karena semua fokus anggaran ini kan sebelumnya ya kan ada refocusing anggaran itu penanganan COVID. Ya refocusing kan? semua. Sampai semuanya, sampai semuanya. Pusing jadi. Iya, sampai semuanya dinas-dinas sampai pusing gitu kan. Ya, termasuk di KNPI pun juga refocusing gitu kan. Nah, oleh karena itu tantangan ke depan ini memang mempersiapkan pemerintah untuk mempersiapkan langkah yang taktis yang tepat, apa yang menjadi prioritas ya kan setelah pandemi ini agak mereda menjadi tugas daripada pokok untuk pembangunan di Kalimantan Utara. Itu yang terpenting. Gitu. Tapi seharusnya posisi pemuda itu di Kaltara Bang ya, di Kaltara ya. Saat ini tuh gimana Bang? Kan kalau biasanya pemuda itu kan menjadi sebuah barometer pengawas juga begitu bagi pembangunan. Kadang-kadang kalau kita melihat masih di pemuda khususnya yang masih gerakan mahasiswa gitu kan, itu selalu memberikan kritik kepada pemerintah, kritik yang membangun begitu. Kaltara bagaimana kondisinya Bang? Nah, kalau kami di KNPI karena kami adalah mitra strategis daripada pemerintah, ya kan kami organisasi yang bisa dikatakan adalah organisasi pelat merah yang mau tidak mau harus mendukung daripada program-program pemerintah. Tentunya berkaitan dengan hal-hal yang sekiranya
tidak pro dengan masyarakat, ini kami mengingatkan kepada pemerintah dengan cara-cara pola yang konstruktif dan dialogis yang baik, ya kan? Karena sesuatu apapun persoalan di negeri kita ini, termasuk di Kalimantan Utara ini, tidak bisa kita selesaikan, ya kan, kecuali dengan dialog-dialog, ya kan, dengan sebuah solusi yang konstruktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah kita ini. Kami selalu memberikan masukan seperti itu. Apa saja yang disiapkan Bang, program-programnya Bang? Yang program-program tadi Bang Komarudin kan menyebutkan ada program-program taktis Ya. yang disiapkan ke depan oleh KNPI. Nah, salah satunya adalah bagaimana ya kan pemerintah mempersiapkan banyak pelatihan-pelatihan untuk kepemudaan. Ya, baik itu karena ini akan mendukung dengan proyek kawasan internasional, kawasan industri pelabuhan internasional. Karena ini yang terpenting, mempersiapkan SDM itu sangat penting, investasi SDM ini buat pembangunan bangsa kita ini, terutama di Provinsi Kalimantan Utara. Harapan kami di 2022 itu banyak sertifikasi, banyak pelatihan-pelatihan yang melibatkan banyak anak-anak muda, ya kan, biar nanti ke depan mereka mempunyai skill, mereka juga siap memberikan kontribusi terhadap program-program yang sudah menjadi program baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk kegiatan program Mega Proyek 2, yaitu KIPI dan PLTA itu. Saya pengen beralih sebentar nih Bang. Nah, waktu sangat terbatas ya. Saya pengen beralih sesuai dengan tema kita, peran pemuda perbatasan ya Bang. Perspektif tentang perbatasan sekarang dengan dulu dengan sekarang sudah berubahkah untuk Kalimantan Utara Bang? Kalau dulu kan biasanya kita mengatakan bahwa perbatasan itu daerah yang terpencil, terluar, ya sudah terluar ya, begitu. kan. Kalau sekarang perspektifnya masih sama atau sudah mampu kemudian memiliki perspektif yang berbeda di tangan pemuda? Kalau menurut saya sekarang perspektif saya sudah tidak lagi terluar, tertinggal, ya kan. Pokoknya yang berapa T itu ya kan, gitu, yang 3 itu. Karena sekarang alhamdulillah ya kan, kayak kita di perbatasan itu sudah banyak, bahkan pemerintah provinsi sudah bikin jalan cukup bagus, ya kan, di daerah perbatasan. Dan harapan kami, ya kan, karena begini, Kaltara ini kan nanti bagian daripada buffer IKN, ya kan. Nah, banyak potensi ke depan ini yang nanti akan kita siapkan. Nah, hari ini ya kan sudah banyak dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ya kan, yang dulu mungkin terluar, sekarang tidak terlalu terluar ataupun tertinggal. Saya kira kalau tertinggal sudah kita tinggalkan lah, nggak mungkin kita tertinggal, karena juga di pedalaman-pedalaman sudah bisa mengakses internet dan lain sebagainya, ya kan, bahkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pedalaman sudah cukup baik dan lain sebagainya dibandingkan dengan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Nah, ini tantangan kita hari ini, alhamdulillah kita sudah baik untuk mengejar ketertinggalan itu. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana ke depan ini mempersiapkan sesuatu potensi yang ada itu, terutama SDM-nya, ya kan, untuk mengelola daripada sumber daya alam, tujuannya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Utara. Menarik. Ini perbincangan menarik bersama dengan Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Utara. Akhirnya menjawab juga pertanyaan yang awalnya kemudian hadir dalam benak saya mengenai peran pemuda perbatasan untuk membangun Kaltara. Terima kasih Bang Komarudin sudah hadir di Kaltara Bicara. Kita menunggu kembali kehadiran Bang Komarudin nanti dalam perbincangan yang lain. Kita akan membahas lebih rigid lagi, lebih spesifik lagi, karena pemuda tadi dikatakan oleh Bang Komarudin adalah estafet pembangunan itu ada di tangan pemuda. Sekali lagi terima kasih Bang Komarudin. Baik, sama-sama. Selamat bertugas kembali Bang. Sama-sama Mas Fadil. Ya, Terima kasih. Ya. Dan inilah perbincangan kita dalam Kaltara Bicara bersama dengan Ketua KNPI Provinsi Kalimantan Utara, Bang Komarudin. Kita mengetahui bahwa pemuda sampai saat ini masih memegang peranan penting terhadap pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara. Akhirnya saya Madi Kertayasa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Kaltara Bicara edisi selanjutnya. Terima kasih.